Saya ingin mengutip satu wasiat dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Zainuddin Abdul Majid, yaitu bunyinya begini: hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Saya melihat beliau adalah sosok yang tidak pernah mengganggu hubungan agama dengan negara. Beliau adalah seorang ulama yang berjiwa nasionalis. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Kita baru saja memperingati 60 tahun kemerdekaan Indonesia. Menarik untuk melihat bagaimana hubungan Islam dengan kemerdekaan ini. Ini sekedar berangkat dari salah satu wasiat beliau saja. Pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dahulu untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir, bertemulah semangat jihad dengan semangat cinta tanah air yang diajarkan oleh agama. Bangkitlah para ulama dengan santrinya, kiai dengan jamaahnya, bahu-membahu berjuang melawan penjajah. Sekarang dari sejarah kita baca, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah Belanda, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan? Ada bambu runcing, merdeka melawan tank. Menurut perhitungan otak itu tidak mungkin. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Satu pengakuan yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan negara kita. Artinya secara sadar diakui, walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia negaranya orang beragama. Itu sebabnya wasiat Al-Maghfurlah, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, diawali dengan hidupkan iman, hidupkan takwa. Karena apa? Perjuangan dahulu, perjuangan merebut kemerdekaan, saya ingat Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya pernah bilang, saya kutip pidato Bung Tomo, kata Bung Tomo begini: andai kata tidak ada kalimat takbir, dan jangan lupa ya, Bung Tomo itu bukan santri, tapi Bung Tomo pidato begini: andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu, kata Bung Tomo, dengan kalimat apa
saya harus menggerakkan arek-arek Surabaya, saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar, itu semangat juang menggelora, Belanda kelihatannya kecil, dan mati adalah tiket untuk ke surga. Kalimat Allahu Akbar ini cermin dari bait pertama, hidupkan iman. Dahulu iman untuk berjuang mencapai kemerdekaan, sekarang iman untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Kalau itu kondisinya, peran pondok pesantren sangat menentukan. Arah saya akan ke sana nantinya. Apalagi belakangan ini kan kita bangsa Indonesia masih bergulat dengan kesusahan. Ekonomi kita belum sembuh. Lapangan kerja masih sulit. Pengangguran meningkat. Seiring dengan itu seakan melengkapi kesulitan, musibah di mana-mana. Mulai dari epidemi, demam berdarah, polio, busung lapar, termasuk NTB kena. Lalu bencana alam, sampah, ambruk, nimbun penduduk di Jawa Barat, tanah longsor, banjir, gunung-gunung mulai batuk, gempa bumi, tsunami. 3 hari habis kejadian di Aceh itu saya berangkat ke Aceh. Saya melihat dahsyatnya tsunami. Bagaimana gelombang naik ke darat ngantar perahu, pulang narik mobil. Itulah kerja tsunami itu. Perahu naik ke darat, mobil turun ke laut. Teman-teman di Aceh tanya, Pak Zainuddin, ini musibah di mana-mana di tanah air. Ini ujian, apa teguran, apa hukuman? Saya bilang ini borongan. Tinggal kita introspeksi. Diajarkan para ulama, kalau orang baik-baik mendapat musibah, itu kan ujian. Sholatnya rajin, dengan ulama dekat, kepada yatim santun, tinggal di tengah masyarakat menebarkan kebajikan, ringan tangan menolong yang memang perlu. Orang baik semacam itu mendapat musibah, itu ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Itu ada hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sebaliknya, kalau orang setengah baik mendapat musibah, setengah baik itu 50-50 itu. Golongan yang sholat rajin, maksiat tekun. Sodakoh mau, korupsinya lebih besar dari sodakohnya. Orang seperti itu kalau mendapat musibah namanya teguran. Kenapa ditegur? Lalai. Sebaliknya kalau orang jahat mendapat musibah, itu namanya uang muka, preskot, kontannya nanti di akhirat. Tetapi diuji, dicoba, ditegur. Ini kembali kepada wasiat Maulana Syekh. Saya melihat ini, sangat durhaka seorang hamba menjual iman melelang takwa, membuang diri dan ibu bapa mengejar bayangan kursi dunia. Saudara, membaca wasiat ini saya belakangan sering bilang, hidup yang paling tenang itu hidup tukang parkir.
Tukang parkir itu mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Nanti mobilnya pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Ini syarahnya. Apa rahasianya? Sederhana. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Harta titipan, jabatan titipan, ilmu titipan, Indonesia titipan Allah kepada rakyat Indonesia. Kalau titipan, sikap kita harus dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Namanya titipan. Pak Zainuddin, iya, titip motor sebentar ya, silakan. Ketika motornya diambil, kaca spionnya hilang, bempernya hancur, knalpot nggak ada. Kira-kira yang nitip marah nggak ya? Marah. Oh, saya cuma titip, kenapa nggak dijaga baik-baik? Allah titipkan jabatan, isinya korupsi saja. Ini kan korupsi sekarang sudah berjamaah. Wa ala alihi wa sahbihi. Yang diperintah itu sholat berjamaah. Kenapa korupsi berjamaah? Kita prihatin melihat uang negara miliaran bahkan triliunan menguap begitu saja. Sementara pesantren merana, la yamutu wala yahya. Itu terjemahan bebasnya, tidak bermutu karena kurang biaya. La yamutu wala yahya. Jabatan itu titipan. Makanya pejabat yang paling baik itu yang mentalnya seperti tukang pasang genting. Itu tukang pasang genting, siapapun yang memanggil ke bawah dia menoleh. Orientasinya tetap kepada rakyat kecil. Jangan jadi pejabat macam tukang gali sumur. Siapa yang memanggil menengoknya ke atas saja. Gak pernah ingat sama rakyat yang mengawal dia sampai ke situ. Harta titipan, ilmu titipan. Karena itu titipan harus dijaga baik-baik. Indonesia titipan. Selama ini jelas sekali. Ini kan mafhumnya, la in syakartum, ini mafhumnya, nikmat akan berubah jadi azab kalau kita tidak bisa mensyukurinya. Itu mafhumnya. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya pun banyak yang masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur? Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur? Ulama dan tuan guru bisa masuk surga karena ilmunya. Ulama dan tuan guru bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur? Indonesia bisa memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Indonesia bisa membawa kesengsaraan bagi rakyatnya. Syukur apa tidak syukur? Dikasih hutan cuma bisa nebangin saja, nggak bisa nanam lagi. Ya wajar kalau longsor dan banjir. Kita tidak menjaga titipan. Itu yang pertama. Yang kedua, titipan tidak boleh bikin orang jadi sombong. Sekadar dititipi, kenapa harus sombong? Itu gaya hidup tukang parkir. Saya mengajak, mari kita jadi tukang parkir yang baik. Menjaga titipan-titipan ini. Titipan harus dijaga baik-baik, dan titipan tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Sekadar dititipi tidak pantas menjadi sombong. Hadirin yang saya hormati, jadi begitulah
Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat dengan modal nilai dasar iman untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Bahwa sekarang kita sudah merdeka, ya, tapi jangan lupa tujuan penjajahan itu 3: ekspansi kekuasaan, dominasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan. Kita baru merdeka yang pertama, tidak ada lagi kekuatan asing yang menjajah kita, nongkrongi kita di sini. Tapi dari yang 2, secara ekonomi kita belum sepenuhnya merdeka. Penetrasi kebudayaan juga seperti itu. Oleh karenanya nilai dasar keimanan mutlak diperlukan. Dulu iman merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Kalau begitu, pesantren sebagai benteng untuk menjaga nilai-nilai iman dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang mutlak diperlukan. Hadirin yang saya hormati, selama ini Indonesia bukan kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang benar. Malahan rasa-rasanya lebih baik benar tidak begitu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Sebab kalau sudah pintar tidak benar itu bahaya. Ismu tafdil lil mubalaghah, lebih bahaya dari yang bahaya itu disebut bahaya. Itu yang sering saya guyonkan, disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, disuruh ngurus hukum lalu bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga saya katakan tempo hari, bedanya kebun binatang dengan taman safari di mana? Bedanya sedikit. Kebun binatang itu binatangnya dikurung, yang nonton jalan-jalan. Nah, taman safari yang nonton yang dikurung, binatangnya jalan-jalan. Jadi kalau hukum tidak tegak, keadilan tidak dilaksanakan, yang benar yang dikurung, yang salah jalan-jalan. Itu namanya Republik Taman Safari. Paling tidak belajar dari pengalaman sejarah itulah kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga di masa depan untuk membangun Indonesia ke arah yang kita cita-citakan. Pintar, benar, benar, pintar. Itu ungkapan lama saya. Otak boleh Jerman, tapi hati harus Mekah. Otak isi dengan segala macam teknologi, tapi hati penuhi dengan nilai dasar keimanan. Hadirin yang saya hormati, paduan inilah yang kita harapkan melahirkan nilai-nilai keseimbangan. Karena itu, terutama anak-anakku para santri, ambillah contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi saya katakan kita sekarang sebagai bangsa tengah menghadapi masa yang penuh kesulitan, kesusahan. Jangan takut menghadapi susah, karena susahlah yang membuat orang cepat dewasa, susahlah yang membuat orang cepat matang, dan seorang santri dididik untuk menjadi manusia yang a man for all season, siap menghadapi segala situasi. Makanya santri itu mentalnya serba bisa, serba biasa. Makan kangkung siap, dapat daging ayam alhamdulillah, tidur di masjid siap, nginep di hotel thayyib. Orang yang biasa tidur di masjid tidak punya masalah nginap di hotel. Tapi orang yang biasa tidur di hotel suruh nginap di masjid 3 hari encok.
Santri itu serba bisa, serba biasa. Mentalnya dididik seperti itu, siap menghadapi segala situasi. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Tuan Guru Maulana Syekh untuk terus berjuang menghadapi segala macam cobaan dan ujian. 1001 ujian istilah beliau itu. Hadirin yang saya hormati, karena itu saya berharap keberadaan Madrasah Nahdlatul Wathon di Anjani ini adalah aset kita semua. Saya mengimbau kepada semua komponen masyarakat yang punya jabatan, bantulah madrasah ini dengan wewenangnya. Yang punya ilmu, bantulah madrasah ini dengan konsep dan pemikirannya. Yang punya harta, bantulah madrasah ini dengan hartanya. Yang punya tenaga, bantulah madrasah ini dengan tenaganya. Yang bisa doa, bantulah madrasah ini dengan doanya. Yang tidak punya apa-apa, bantulah madrasah ini dengan diam. Diam saja itu sudah lumayan membantu. Jangan bikin kacau. Diam saja itu sudah lumayan membantu. Yang punya jabatan dengan wewenangnya, mungkin tidak punya uang karena gaji pegawai, tapi kan tanda tangan bisa mendatangkan uang. Uang memang bukan segalanya. Cuma sial, hampir segalanya perlu uang. Saya ulangi kalimatnya nih supaya jangan salah. Uang memang bukan segalanya. Cuma sial, hampir segalanya perlu uang. Bangun masjid kan gak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, tulang kubah turun. Ada, mesti beli semen, beli pasir, mesti ngecor. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu awal-awal perjuangan didampingi 5 komponen utama di masyarakat. Kita pun kalau mau maju contoh itu. Baginda Rasul punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kalau mau maju, kita harus punya orang tua bijak macam Abu Bakar Siddiq. Selesai? Belum. Baginda Rasul punya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Imam mampu memimpin jamaah di masjid, jenderal sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya untuk menunjang perjuangan Rasul. Selesai? Belum. Baginda Rasul punya Utsman bin Affan, pengusaha santri, pengusaha, hasil bisnisnya digunakan membantu perjuangan Rasul. Kalau mau maju, kita juga harus punya Utsman bin Affan. Zaman sekarang cari Abu Bakar, cari Umar gampang, cari Utsman yang susah. Selesai? Belum juga. Rasul masih punya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, tokoh muda yang intelek, masih muda tapi rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Selesai? Belum. Baginda Rasul juga punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan beriman, perempuan budiman. Orang lain belum iman, beliau iman lebih dahulu. Orang lain musuhi Nabi, beliau korbankan hartanya membantu perjuangan Nabi. Nah, 5 tokoh ini bahu-membahu membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, yang kedua, Islam mendorong lahirnya semangat bagi terwujudnya cita-cita bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena sejak lahirnya Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Islam mengikat manusia dengan akidah. Islam mengajarkan persamaan. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak dengan Declaration of Independence,
kita sudah diajarkan an-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab. Lalu kita diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lewat hari lahir, hari ulang tahun ke-70 ini, mari kita tetap merapatkan barisan, meluruskan shaf, dan wasiat dari Al-Maghfurlah ini tidak sebatas wasiat, tapi juga diteruskan oleh zuriyah beliau. Saya bersyukur dalam mewujudkan cita-cita teguh, cinta teguh pada agama dan cinta kokoh pada negara. Umi Hajah Raihanun ini tidak hanya berkiprah di bidang pendidikan, tapi juga bergerak di bidang politik. Sekali lagi, dalam rangka mengokohkan cinta kokoh kepada agama, cinta teguh kepada negara. Dan saya juga bersyukur, saya termasuk yang beruntung. Pertama kali saya masuk ke bumi Lombok ini, saya langsung diterima oleh Al-Maghfurlah, jumpa pertama dan sekaligus terakhir. Saya mendapat banyak pesan-pesan dari beliau, dan saya lalu sekarang juga ikut bersyukur. Bapak Ibu hadirin, sampai mana tadi? Saya termasuk yang bersyukur bahwa pewaris beliau, Umi Hajah Raihanun dan Ustaz Abdul Hai, berjuang bersama-sama saya dan berhasil mengantar salah satu cucu dari Al-Maghfurlah untuk sekarang berjuang secara formal di parlemen, menjadi anggota Dewan Pimpinan Rakyat di pusat sana. Hadirin yang saya hormati, ini sebenarnya buat saya partai politik itu madrasah, dan panggung politik tetap panggung dakwah. Kekuasaan cuma alat, bukan tujuan. Harus digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Anggota-anggota dewan baik di tingkat 1, tingkat 2 maupun di tingkat pusat itu sama dengan orang, apa itu namanya, lomba panjat pinang, tahu nggak? Tahu kan? Orang lomba panjat pinang itu yang paling kasihan yang di bawah itu. Pundaknya diinjak, kepalanya diinjak, penuh lumpur, cuma kelihatan mata saja. Yang nomor 2 begitu, yang nomor 3 pun begitu. Yang naik kan cuma 1 di atas. Yang 1, 2, 3 kenapa mau diinjak-injak? Ada kontrak. Oke, injaklah pundak saya, bahkan injaklah kepala saya kalau perlu. Silakan naik ke atas. Nanti sudah sampai di atas, ambil itu hadiah-hadiah, bawa turun ke bawah, kita bagi rata di bawah sama-sama. Kan itu kontraknya. Jangan sudah sampai merasa dia sudah sampai di atas lalu bilang takdir. Iyalah takdir, tapi ada orangnya yang kau injak-injak itu. Inilah semangat kebersamaan. Inilah semangat keutuhan yang ingin kita jaga dan kita kembangkan secara bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saya ternyata dengan merenungi wasiat-wasiat Al-Maghfurlah, saya makin kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau yang justru dilontarkan beberapa tahun yang silam dan sekarang kita lihat relevansinya. Terutama saya terpana betul pada kata cinta teguh pada agama dan cinta kokoh pada negara. Ternyata beliau seorang ulama yang nasionalis, seorang ulama yang tidak pernah mempertentangkan hubungan agama dengan negara. Dan ini, sifat ini harus kita warisi ke depan.